Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang kondisi yang berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah psikosomatik yang ada, ya. Ini penting karena teman-teman tahu bahwa orang yang mengalami gejala psikosomatik, walaupun sudah diberitahu bahwa kondisi fisiknya itu tidak masalah, sudah diberitakan kepada dia bahwa tidak ada yang salah nih, Anda semuanya baik-baik saja, tapi dia tetap mengeluh mengalami gangguan. Dan ini yang seringkali membuat pasien mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisinya tersebut. Banyak diantaranya sebenarnya mengalami keluhan ini karena pikirannya itu terlalu aktif gitu ya, terlalu aktif dan mengalami kecemasan, sehingga jadi ya wajar dia mengalami suatu proses perubahan di sistem saraf pusat tersebut yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala. Yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah bahwa kondisi yang berkaitan dengan psikosomatik ini memang terjadi akibat hipersensitivitas atau sensitivitas yang merendah atau yang menjadi lebih sensitif terhadap kondisi perubahan di sistem saraf pusat kita. Nah, kalau kita melihat ketika kita merasakan tubuh kita fit ini, sebenarnya kan tubuh kita ini akan merespon ya terhadap situasi lingkungan. Kalau lagi panas kita kegerahan gitu ya, kalau lagi dingin kita menggigil gitu. Itu sebenarnya respon yang biasa kita berikan terhadap kondisi lingkungan kita. Namun yang paling penting buat teman-teman yang harus diperhatikan adalah bagaimana ternyata kondisi di sistem saraf pusat ini bisa mengelola pikiran dan perasaan kita supaya ternyata berhubungan tuh. Kalau yang dia terlalu sensitif, maka ada gejala nggak enak aja sedikit cicit di dalam tubuhnya itu dia langsung berpikir yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya contoh, ketika teman-teman merasakan di dada kirinya itu ada seperti kayak perasaan kayak dicubit gitu ya, cetit gitu ya. Ya kalau buat saya sih sebenarnya itu biasa karena muscle atau otot kita tuh kadang-kadang terjadi seperti itu. Namun ada beberapa orang yang langsung berpikir, waduh, jangan-jangan ada sumbatan di dalam pembuluh darah saya. Nah, memang kalau belum pernah dilakukan pemeriksaan, mungkin apalagi kalau teman-teman ini laki-laki ya, usianya udah 35 tahun, merokok, gemuk, ya dulu pemeriksaan kolesterolnya agak tinggi, maka ketika mengalami gejala nyeri dada, biasanya kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan EKG setidaknya. Tapi kita tahu bahwa nyeri dada yang dikaitkan dengan jantung biasanya tuh nggak spesifik tuh, ini lebar gitu, jadi beng begitu. Sedangkan kalau yang lebih spesifik dengan kondisi yang berkaitan dengan kondisi nyeri dada itu akibat otot, itu biasanya tuh titiknya tuh ada ke satu cetit gitu ya. Jadi itu yang paling sering dikaitkan. Nah, lalu kemudian juga lambung. Kalau kita biasa, kalau saya misalnya makan kekenyangan gitu ya sudah gitu, kekenyangan aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mengalami gangguan seperti lambung yang berkaitan dengan psikosomatik, kayaknya kalau kekenyangan bisa kembung, bloatingnya tuh nggak enak banget gitu rasanya. Jadi hipersensitivitas ini bisa terjadi walaupun pada keadaan tertentu yang kita pahami bersama adalah tidak ada masalah terkait dengan organ yang salah itu atau yang dianggap salah itulah gitu. Nah, tapi untuk meyakinkan orang yang mengalami psikosomatik bahwa tidak ada apa-apa di dalam pikiran dan perasaannya itu dan di dalam organnya, itu tidak mudah ternyata ya. Kita perlu melihat bahwa kondisi seperti ini mungkin ya seringkali membuat kita tuh suka bertanya-tanya juga. Kayaknya udah baik, udah pernah sembuh, tapi kok masih ada ya kepikiran-kepikiran yang nggak enak itu, dok gitu ya. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Ya memang karena kondisi psikosomatik adalah sesuatu kondisi yang tidak mudah dipahami karena konteks otaknya tuh cemas. Kalau nggak cemas ya nggak apa-apa. Saya cekit-cekit begitu, saya cuma pikir ya udah itu kan biasa lah. Itu mungkin adalah otot yang terlalu aktif. Kalau teman-teman yang sakit psikosomatik atau cemas nggak bisa bilang begitu, pasti udah kepikiran jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Jadi bisa dimaklumi sih kalau misalnya ada beberapa orang yang mengalami hal seperti itu. Nah, buat yang mengalami hal seperti itu jangan khawatir terus, tapi
upayakan atau tingkatkan rasionalitas kita dengan melakukan pemeriksaan yang benar, sudah punya hasil pemeriksaannya, itu diingat-ingat kembali supaya membuat diri kita atau pikiran kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat hanya untuk mengingatkan kembali di libur panjang kali ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan tetap semangat ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.